Baik, selamat siang untuk Bapak dosen, selamat siang juga untuk teman-teman semua. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-16 dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Baik, pertama-tama saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goretti Deok, NIM 17230300113, kelas A regular sore. Judul bukunya tentang memahami hubungan ras dan etnis edisi kelima. Orang Amerika bangga sebagai bagian dari bangsa imigran. Banyak yang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat peleburan yang hebat di mana orang-orang dari semua ras, agama, dan kebangsaan datang untuk merdeka dan meningkatkan kehidupan mereka. Tentu saja sejumlah imigran memberikan kesaksian hidup tentang cita-cita itu. Antusiasme mereka untuk negara adopsi yang mereka berbukti dalam wawancara yang tak terhitung jumlahnya yang ditemukan dalam sejarah lisan di Pulau Ellis dan di tempat lain. Sebagai mahasiswa, terlepas dari beberapa baru keluarga Anda berimigrasi ke Amerika Serikat, sebagian besar dari Anda juga memberikan bukti impian Amerika tentang kebebasan memilih, peluang ekonomi, dan mobilitas ke atas. Namun, di balik pidato 4 Juli, penyerapan bangsa yang beragam selama bertahun-tahun, dan banyak yang kisah sukses adalah kebenaran yang meresahkan. Orang Amerika kelahiran asli tidak selalu menyambut pendatang baru dengan tangan terbuka, bahkan seringkali mereka menanggapi dengan tidak diskriminasi yang terang-terangan, mulai dari penghindaran hingga kekerasan dan pembunuhan. Pelakuan kelompok dominan terhadap orang kulit hitam kelahiran asli dan penduduk asli Amerika secara mengganggu menggambarkan kegigihan, menaklukkan, dan ketidaksetaraan yang mengakar. Saat ini masalah serius tetap ada dalam sikap terhadap dan perlakuan terhadap penduduk asli Amerika dengan reservasi. Orang kulit hitam miskin di ghetto perkotaan dan konsentrasi besar untuk Arab, Asia, Hispanik, dan Muslim Amerika yang berjuang untuk diterima. Bagi sebagian orang, impian Amerika menjadi kenyataan bagi yang lain. Ruang yang diblokir menciptakan mimpi buruk bagi Amerika, dan ketegangan dan permusuhan antar etnis dalam perbatasan satu negara adalah fenomena di seluruh dunia yang berasal dari ribuan tahun lalu hingga saat ini. Dalam masyarakat manapun, pengelompokan orang berdasarkan ras, agama, suku, budaya, atau gaya hidup dapat menimbulkan prasangka ketegangan dan ledakan kekerasan sporadis di kampus-kampus yang merupakan mikrokosmos dari masyarakat yang lebih besar. Untungnya hubungan antara kelompok tidak seburuk apapun yang baru saja dijelaskan, tetapi kadang-kadang bisa menjadi agak tegang dan kadang-kadang lebih buruk. Kehidupan asrama dan acara sosial dapat dirusak oleh tingkat ketidaknyamanan dengan teman sekamar yang berbeda atau oleh argumen keluhan perkelahian, vandalisme, dan contoh pelecehan verbal yang meletus dari interaksi antar budaya atau antar ras yang tegang. Yang paling umum bagaimanapun adalah tabel kafetaria yang dilapiskan sendiri atau pengelompokan kelompok minoritas tertentu di lokasi kampus lain. Keduanya menggambarkan aksioma sosiologis suka-suka bersama dengan. Namun, situasi yang tampak tidak berbahaya ini merupakan indikator komunitas perguruan tinggi yang kurang kohesif, di mana penghindaran dan interaksi sosial yang terbatas dapat menghasilkan isolasi sosial dan berkurangnya penerimaan orang lain yang tidak sama sebagai orang yang sederajat. Individu dari kelompok dominan biasanya melepaskan diri dari kesalahan atas status dan masalah kelompok minoritas yang rendah, alih-alih menghubungkannya dengan kekurangan yang seharusnya terjadi dalam kelompok itu sendiri, misalnya jabatan, mempelajari bahasa utama, atau kurangnya etos kerja. Sosiolog bagaimanapun mencatat bahwa pola interaksi antar kelompok yang berbeda melampaui batas-batas nasional, periode tertentu, atau keistimewaan kelompok
Pendapat mungkin berbeda-beda mengenai penyebab pola perilaku ini, tapi ada konsensus tentang keberadaan mereka. Jelaskan bagaimana konsep orang asing membantu kita memahami orang lain. Untuk memahami hubungan antar kelompok, kita harus mengenali perbedaan di antara berbagai orang yang menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Antara orang-orang yang terisolasi, kedatangan orang asing selalu menjadi peristiwa penting, sering menimbulkan respon emosional yang kuat. Reaksi mungkin berkisar dari keramah-tamahan yang hangat dan upacara perdamaian atau perlindungan hingga tindakan bermusuhan. Di masyarakat urban dan mobile, orang asing masih menimbulkan tanggapan serupa. Dari TV di Australia Utara yang secara konsisten membunuh para penyusup, sehingga aktivis dari negara atau waktu manapun yang terus berupaya untuk mencegah elemen yang tidak diinginkan. Premis dasarnya sama, orang luar dia cukup baik untuk berbagi tanah dan sumber daya dengan orang-orang terpilih yang sudah ada di sana. Selanjutnya tentang kesamaan dan ketertarikan. Setidaknya sejak Aristoteles berkomentar bahwa kita menyukai orang-orang seperti sendiri dari kami memiliki ras atau negara atau usia atau keluarga, dan umumnya mereka yang sendirian level. Pengamat sosial yang menyadari hubungan kesamaan ketertarikan, sejumlah peneliti telah mengeksploitasi sejauh mana seorang menyukai orang lain karena kesamaan sikap, nilai, kepercayaan, status sosial, atau penampilan fisik. Sejumlah studi mengesankan yang meneliti perkembangan ketertarikan di antara orang-orang yang awalnya adalah orang-orang asing yang telah menemukan hubungan yang positif antar kesamaan dua orang dan kesukaan orang mereka satu sama lain. Yang paling signifikan, temuan menunjukkan bahwa persepsi orang tentang kesamaan antara sendiri adalah penentu yang lebih kuat daripada kesamaan yang sebenarnya. Studi lintas budaya juga mendukung kesimpulan ini. Dengan demikian, sejumlah besar bukti menunjukkan penerimaan manusia yang lebih besar kepada orang asing yang dianggap mirip dengan mereka yang dipandang berbeda. Selanjutnya, jarak sosial. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi yang lebih kuat terdiri dari ranking jarak sosial, derajat kedekatan atau keterpencilan individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota lain kelompok. Pada tahun 1926, Emory Bogardus menciptakan alat pengukur yang telah terkenal digunakan berulang kali sejak saat itu dalam 7 studi perbandingan selama 85 tahun. Peneliti memperoleh tanggapan dari mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan apa saja dan kesinambungan sikap tentang minoritas terjadi dari generasi ke generasi. Untuk mengukur tingkat penerimaan sosial, studi jarak sosial menawarkan responden 7 pilihan untuk setiap kelompok. Dalam studi abad ke-20, kulit putih non-etnis masih tetap di posisi teratas sebagai paling yang diterima, dengan 5 dari 10 slot teratas lainnya diisi oleh orang Kanada, Inggris, Irlandia, Prancis, dan Jerman, yang pada dasarnya berlanjut pola 85 tahun. Namun, yang paling mencolok adalah kebangkitan Afrika secara dramatis orang Amerika, sektor teratas pada tahun 2001, dan menempatkan di depan sebagian besar kelompok etnis kulit putih pada tahun 2012. Lainnya, perubahan signifikan adalah naiknya orang Italia ke posisi kedua di depan bahasa Inggris, Kanada, dan Prancis yang sebelumnya dominan. Namun, secara umum, file distribusi menunjukkan orang Amerika kulit putih non-etnis, Kanada dan Utara, dan orang Eropa Barat di sepertiga teratas
dengan orang Eropa Selatan, Tengah, dan Timur di sepertiga tengah, dan ras minoritas di sepertiga terbawah. Namun, peneliti mengingatkan bahwa penempatan yang tepat dari grup dalam kaitannya dengan itu dekat seharusnya tidak terlalu dipentingkan karena skor yang dihasilkan dekat. Peringkat ini mungkin hasil dari variabilitas sampling. Baik, itu saja video dari buku yang ke-16 dalam mata kuliah kajian 19 sosial. Mohon maaf kalau salah tingkah laku dan kata-kata. Sekian dan terima kasih.